Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Stonic Legal Tradition. Pertama, saya akan memperkenalkan apa itu Stonic Legal Tradition atau pengertian dari Stonic Legal Tradition. Istilah Stonic dari bahasa Yunani kononos, yang artinya tanah. Nah, sehingga Stonic Legal Tradition ini Stonic Legal Tradition, tradisi hukum legal ya, legal tradition, tradisi hukum yang masyarakat dulu masih tergantung pada bumi, tanah, atau boleh kita katakan hukum masa primitif, di mana masyarakat masih tergantung pada alam, tergantung pada hasil bumi dan sebagainya. Nah, bagaimana asal usul dari Stonic Legal Tradition ini? Stonic Legal Tradition merupakan hukum yang paling kuno pada masa di mana masyarakat masih bergantung pada alam, atau boleh kita katakan tadi hukum primitif gitu. Bagaimana asal usulnya? Pada zaman dahulu, sebelum orang mengenal tata tulis, sebelum orang mengenal hukum yang tertulis seperti hukum modern saat ini, kehidupan berjalan dengan natural. Mereka bergantung pada alam, kemudian terjadi kelompok-kelompok komunitas masyarakat. Nah, kemudian mereka membuat hukumnya. Nah, cirinya apa? Hukum Stonic ini merupakan tradisi oral tradition. Mereka belum mengenal tata tulis. Oral itu lisan. Jadi bagaimana hukum ini disebarkan, diajarkan turun temurun secara lisan, dari neneknya, kemudian ke orang tua, ke anak, kemudian ke generasi berikutnya. Ini secara oral, secara lisan, belum tertulis. Mereka belum mengenal tata tulis, sehingga ya dari dulu ada hukum begini, ajarannya begini. Nah, ada ajaran-ajaran, ada tata kehidupan, ada norma yang mengatur dalam kehidupan mereka, tapi bersifat tidak tertulis ya. Kemudian diturunkan, diajarkan secara lisan, secara turun temurun, tentang apa ajaran itu ya dalam segala kehidupannya. Hukum Stonic ini mengatur kehidupan masyarakat primitif, dalam tanda kutip, yang belum mengenal tata tulis tadi, dalam segala kehidupannya. Baik misalnya bagaimana yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga atau hukum perkawinan, bagaimana hukum warisnya atau pembagian harta ketika ada seorang meninggal, bagaimana pemidanaan ketika ada seorang yang berbuat jahat, membunuh orang, atau mereka punya hukum-hukum ini masing-masing. Atau mungkin saat ini kita mengenal dengan istilah hukum adat kalau di Indonesia, atau customary law. Nah, kalau di Indonesia misalnya bagaimana sebuah masyarakat yang masih di pedalaman, mereka hidup dengan adat mereka, kemudian ada tatanan masyarakat, ada aturan-aturan hidup yang mereka pedomani, mereka pegangi. Ada yang menegakkan, dari misalnya ada kepala suku, ada jajaran penegak hukum juga misalnya. Tapi mereka membentuk satu masyarakat tradisional yang masih kuno, yang belum mengenal tata tulis dan hukum modern seperti ini gitu. Nah, Anda bayangkan seperti itu. Nah, itulah model Stonic Legal Tradition. Cuman istilah Stonic Legal Tradition ini pengistilahannya digunakan oleh orang Barat untuk menyebut hukum yang paling kuno pada masa primitif itu, karena mereka sekarang semua sudah hukum modern gitu. Nah, ini
di mana saja Stonic legal tradition berada atau masih berlaku. Stonic legal tradition sebagaimana tadi saya katakan merupakan hukum yang paling ancient, paling kuno, ya berlaku di masyarakat pedalaman yang belum mengenal tata tulis, yang belum mengenal tata kehidupan modern dan hukum modern. Kalau dalam buku Patrick yang kemarin saya tunjukkan untuk menjadi referensi, dia menyebut misalnya di Afrika, karena Eropa kan sudah dengan hukum modern. Dan ya kalau kita melihat kondisi Indonesia, ini mix ya, Indonesia unik. Di beberapa masyarakat pedalaman di Indonesia masih banyak model Stonic legal tradition ini yang kita sebut tadi dengan hukum adat. Misalnya di masyarakat suku anak dalam, mereka masih berjalan dengan adatnya, belum mengenal kehidupan modern, belum mengenal hukum modern, bahkan belum mengenal mungkin ada Indonesia begitu. Ini makanya kemudian bagaimana kondisi saat ini di beberapa tempat yang seperti Indonesia, mungkin juga ada di bagian negara mana yang masih mix seperti ini, tapi kita melihat dalam konteks Indonesia saat ini Indonesia sudah menggunakan hukum modern warisan kolonial, yaitu model civil law system yang dikembangkan dari model hukum Eropa kontinental, sehingga hukum kita itu tertulis, terkodifikasi, dilegislasikan menjadi undang-undang dan menjadi hukum nasional. Makanya kemudian bagaimana eksistensi dari Stonic legal tradition di Indonesia, ya mereka ada sebagai living law di masyarakat. Seperti tadi saya katakan, ada masyarakat primitif pedalaman yang belum terjangkau NKRI, belum terjangkau hukum Indonesia dan kehidupan modern, sehingga mereka masih natural dengan kehidupannya, mereka tergantung pada alam, mereka punya tata aturan hidup masing-masing yang dikembangkan secara natural dalam kehidupannya. Ada yang menegakkannya seperti ada kepala suku dan sebagainya, dan ini menjadi living law, hukum yang hidup di masyarakat, dan itu ada, dan bahkan ini lebih kuat daripada hukum negara karena mereka mungkin belum mengenal hukum negara itu gitu. Nah ini kemudian di masyarakat kota pun ya, saya pernah penelitian bagaimana kehidupan di masyarakat Samin. Masyarakat Samin itu bukan masyarakat pedalaman, mereka di tengah kota, tapi mereka bertahan dengan pemikirannya yang dalam tanda kutip saya katakan tidak mengadaptasi modernisasi atau hukum modern. Misalnya mereka tidak boleh sekolah dan tidak sekolah seperti di Indonesia misalnya wajib belajar 9 tahun dan sebagainya. Mereka bilangnya ya mereka sekolah di rumah, ibunya yang ngajari. Kemudian mereka bertani, tidak boleh bisnis, tidak boleh menjadi pegawai, mereka tidak butuh ijazah, tidak butuh pencatatan, bahkan KTP ada atau tidak mereka tidak peduli. Nah ini juga menurut saya ya mereka tercerabut dari modernitas, mereka masih menerapkan sistem yang mereka pedomani menjadi hukum tadi sebagai living law, sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan mereka. Nah ini jadi mix kondisi saat ini di Indonesia, ada hukum modern, ada NKRI dengan hukumnya, hukum nasional, tapi ada sisi-sisi di mana kehidupan masyarakat ini tidak merata. Ada masih masyarakat pedalaman yang menerapkan hukum adat dengan segala sistemnya, dengan modelnya yang oral, lisan, tidak tertulis. Bahkan di masyarakat kota pun masih ada tadi yang saya katakan sebagai contoh masyarakat Samin gitu. Tapi ini berdampingan dengan hukum modern Indonesia dan ini sama-sama eksis sebagai living law. Orang kota mungkin dia sudah mengenal hukum modern, sudah berpendidikan sehingga bisa dijerat dengan KUHP misalnya, kemudian bisa memberlakukan atau berlaku bagi mereka undang-undang apa mereka tahu. Tapi bagaimana di pedalaman? Mungkin ketika misalnya mau diterapkan pemidanaan, mereka ditangkap polisi, warganya akan berontak karena mereka punya sistem hukum sendiri. Nah ini fenomena sosiologi hukum di Indonesia. Karena apa? Ada prioritas hukum
negara yang diadaptasi dari model civil law system dari Eropa kontinental warisan Belanda. Nah, kemudian ada hukum agama di sisi lain ya, karena banyak agama di Indonesia yang ini juga menjadi living law. Nah, juga hukum adat atau Stonic legal tradition. Bagaimana hukum adat di Indonesia ini banyak sekali dan mereka juga menjadi living law, hukum yang hidup di masyarakat hingga saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.